Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Supriyadi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, dalam pembahasan kali ini nanti kita akan membahas tentang standar kompetensi yang harus kita kuasai adalah memahami hukum Islam tentang hukum keluarga. Dalam hal ini kompetensi dasar yang kita pelajari yang pertama adalah menjelaskan ketentuan hukum perkawinan dalam Islam. Yang kedua, menjelaskan hikmah perkawinan. Langsung ketentuan hukum tentang pernikahan ya. Jadi apa sih pernikahan itu? Pengertian munakahat itu sama dengan pernikahan, berarti pernikahan atau perkawinan. Dalam istilah syariat, nikah berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan sadar, sukarela, dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga yang bahagia yang diridhoi oleh Allah. Itu adalah arti dari pernikahan. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang hukum nikah. Nah, apa sih hukumnya menikah itu? Nah, yang pertama, hukum nikah itu adalah sunnah. Ya, sunnah bagi yang ingin menikah, mampu menikah, dan mampu pula mengendalikan diri dari perzinaan. Jadi orang seperti ini yang sudah memiliki keinginan untuk menikah serta sudah mampu untuk menikah dan mampu pula mengendalikan diri dari perzinaan, maka hukum untuk menikah adalah sunnah. Yang kedua, hukum menikah bisa menjadi wajib bagi yang ingin menikah, mampu menikah, dan ia khawatir berbuat zina jika tidak segera menikah. Ya, bagi seorang laki-laki yang sudah mampu menikah tapi merasa khawatir ketika tidak menikah dan akan menimbulkan zina, ini adalah hukumnya menjadi wajib. Nah, yang ketiga adalah hukum pernikahan itu bisa menjadi makruh bagi seseorang yang ingin menikah tetapi belum mampu memberi nafkah terhadap istri dan anaknya. Jadi belum, dalam hal ini mungkin ya belum bekerja, belum mampu untuk memberi nafkah, maka hukum menikah itu menjadi makruh. Dan yang terakhir, ini bisa jadi hukum menikah itu haram. Kenapa kok haram ya? Nah, bagi seorang laki-laki yang ingin menikah dengan maksud menyakiti wanita yang akan dinikahinya. Jadi ada yang saya mau menikah tapi mau ada unsur balas dendam, ya, mau menyakiti setelah jadi istriku nanti akan saya sakiti. Nah, hukum pernikahan ini bisa menjadi haram hukumnya untuk menikah. Oke. Selanjutnya adalah apa sih tujuan dari pernikahan itu? Ya, jadi nikah itu harus mempunyai tujuan. Yang pertama, tujuan dari nikah itu adalah untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang. Ini adalah tujuan yang pertama. Ada rasa cinta dan kasih sayang. Ada juga untuk memperoleh ketenangan hidup. Jadi kan dalam pernikahan biasanya ini ya, ada ucapan semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Nah, ini artinya sakinah, rasa mencintai, kasih sayang, memperoleh ketenangan hidup. Ini adalah salah satu dari tujuan pernikahan. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah untuk memenuhi kebutuhan seksual birahi secara sah dan diridhoi oleh Allah. Jadi bedakan ya antara manusia dengan hewan. Ya, jadi untuk memenuhi kebutuhan seksualnya ini supaya sah dan diridhoi oleh Allah, itu harus menikah. Tujuan dari pernikahan.
Yang selanjutnya, tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Nah, jadi kalau ada banyak terjadi di dalam masyarakat yang ada yang mengatakan anak haram atau apa itu, nah ini ada melanggar dari tujuan daripada pernikahan, ya. Dalam hal ini tidak ada yang namanya anak haram itu, ya. Jadi anak yang dilahirkan itu dalam keadaan suci, dari orang tuanya lah yang bersalah, bukan anaknya, ya. Jadi untuk itu harus mempunyai tujuan pernikahan itu memperoleh keturunan yang sah. Oke, ya. Selanjutnya, bentar. Untuk mewujudkan keluarga bahagia dunia dan akhirat. Jadi kalau menikah itu tujuannya biar keluarga ini bahagia di dunia dan di akhirat nanti. Oke. Selanjutnya adalah rukun nikah. Jadi rukun yang namanya rukun ini adalah salah satu dari, apabila tidak ada salah satu dari rukun ini, maka hukum nikahnya bisa menjadi tidak sah. Ya, jadi rukun nikah. Ada berapa rukun nikah? Mari kita bahas. Yang pertama adalah calon suami. Nah, tentunya ya ada suami dalam pernikahan. Masa ya cuma istri saja yang enggak jadi adanya pernikahan, ya. Yang kedua itu harus ada mempelai perempuan, ada suami dan ada istri. Ini adalah rukun dari pernikahan. Tidak mungkin dari salah satu tidak ada yang enggak jadi nikah. Yang selanjutnya adalah wali nikah. Jadi wali nikah ini itu adalah orang tua mempelai wanita, baik itu ayah, kakek maupun pamannya dari pihak ayah dan pihak-pihak lainnya. Jadi keturunan dari orang tuanya yang laki-laki. Begitu, ya, untuk wali nikah hanya untuk perempuan, yang laki-laki tidak punya wali nikah. Perempuan yang harus ada wali nikahnya. Yang selanjutnya adalah saksi. Maaf batuk, ya. Saksi nikah yaitu adanya dua saksi. Jadi di mana kedua saksi ini harus memenuhi syarat adil dan terpercaya. Tidak boleh saksi ini tidak adil, tidak boleh saksi ini gila atau apa, ya. Jadi harus adil dan dapat dipercaya untuk menjadi saksi. Yang terakhir adalah ijab dan qabul. Nah, apa itu ijab? Ijab adalah kalimat yang diucapkan oleh wali mempelai perempuan saat hendak menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki atau mempelai pria yang dicintainya. Ya, itu pengertian dari ijab. Sedangkan qabul adalah ucapan kesediaan dari mempelai pria untuk menerima pernikahan tersebut. Nah, ini adalah qabul. Ijab itu dilakukan oleh pihak dari wali, sedangkan qabul adalah mempelai pria. Nah, selanjutnya adalah kewajiban suami dan istri. Jadi ada kewajiban antara suami dan istri. Yang pertama kita akan bahas tentang kewajiban suami. Nah, apa sih kewajiban suami itu? Apa saja, ya? Yang pertama ini adalah memberi nafkah. Jadi seorang suami itu wajib hukumnya untuk memberi nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya ini. Ya, ini jadi memberi nafkah. Yang kedua adalah kewajiban suami itu memimpin serta membimbing istri dan anak-anaknya. Nah, ini pemimpin adalah seorang laki-laki, yaitu suami. Yang selanjutnya adalah bergaul dengan istri dan anaknya dengan baik. Tidak boleh menyakiti anak maupun istrinya. Selanjutnya adalah menjaga istri dan anak dari bencana. Ini adalah kewajiban seorang suami. Selanjutnya membantu istri dalam tugas sehari-hari. Jadi tidak hanya seorang istri yang mempunyai kewajiban untuk mengurusi rumah tangga, tapi juga seorang suami itu harus membantu istri dalam tugas seorang istri dalam sehari-hari.
Oke, selanjutnya adalah ini berbicara tentang kewajiban seorang istri. Nah, yang pertama adalah taat pada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi harus taat pada suami. Kalau suami ini tidak taat pada Islam, jadi boleh tidak taat. Tapi selama suaminya ini sesuai dengan ajaran Islam, istri wajib taat kepada suami. Yang kedua adalah memelihara diri serta kehormatan dan harta benda suami. Jadi di rumah menjaga kehormatan, menjaga harta benda milik suami. Ini adalah kewajiban istri. Selanjutnya adalah membantu suami dalam memimpin keselamatan dan kesejahteraan keluarga. Jadi sama-sama membantu tadi ya. Suami yang membantu istri, istri ya juga membantu suaminya. Selanjutnya adalah menerima dan menghormati pemberian suami. Jadi penghasilan apapun, seberapapun penghasilan yang dihasilkan oleh suami, istri itu mempunyai kewajiban untuk menerima, jangan meminta lebih dari penghasilan yang didapat dari suaminya. Begitu ya. Selanjutnya adalah hormat dan sopan pada suami dan keluarganya. Harus hormat, patuh, sopan. Ya, ini adalah kewajiban seorang istri. Yang terakhir ini adalah memelihara, mengasuh dan mendidik anaknya ya. Jadi memelihara juga iya, mengasuh anak iya, mendidik juga menjadi kewajiban seorang istri. Ini adalah hikmah dari pernikahan. Nah, ya. Jadi hikmah pernikahan itu adalah merupakan cara yang benar, baik dan diridhoi oleh Allah untuk memperoleh anak serta mengembangkan keturunan yang sah. Yang kedua, hikmahnya adalah melalui pernikahan suami dan istri dapat mempunyai rasa tanggung jawab membaginya dalam rangka memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Ini adalah hikmah dari pernikahan. Selanjutnya menjalin hubungan silaturahim antara keluarga suami dan keluarga istri. Tidak hanya keluarga suaminya saja ya jadi keluarga itu, tapi masing-masing keluarga. Ya keluarga suami ya keluarga istri juga. Ya, syukron, terima kasih. Semoga media pembelajaran ini bisa bermanfaat. Saya minta mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan dalam pembahasan materi pada kali ini. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.